Anda kembali di News Pagi pemirsa, sebuah truk tronton bertabrakan dengan pemotor di ruas Jalan Wates Purworejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Korban sempat terjepit ban truk dan butuh proses evakuasi cukup lama. Dibantu warga, polisi berupaya mengevakuasi pemotor yang badannya terjepit ban truk tronton dalam kecelakaan di ruas Jalan Wates Purworejo, Kapanewon Wates, Kulon Progo. Proses evakuasi cukup dramatis karena kedua korban bersama sepeda motornya sempat terjepit di roda kanan truk. Polisi pun harus menggunakan dongkrak agar korban bisa dievakuasi. Untuk posisi korban sebenarnya itu melintasi di jalurnya sendiri. Jadi truknya yang agak memakan jalan. Dugaan apa dan? Dugaan diperkirakan kaget karena disalip dari kiri. Jadi ada kendaraan di belakang truk itu menyalip dari sebelah kiri truknya itu. Nah, untuk dia menghindar, otomatis truknya menghindar ke kanan. Korban alami lecet di pinggang serta patah tulang, namun saat dievakuasi mereka dalam kondisi sadar. Keduanya kemudian dibawa menuju RSUD Wates untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mobil rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman mengalami kecelakaan di Kabupaten Merauke, Papua. Seorang anggota TNI dan juga jurnalis televisi swasta meninggal dunia. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman terlibat kecelakaan usai kunjungan kerja meninjau Satgas Yonif 123 RW di Sota, Merauke, Papua. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Mobil hilang kendali dan keluar dari badan jalan. Saat hendak kembali ke jalur, mobil justru terguling. Mobil yang mengalami kecelakaan merupakan salah satu dari kendaraan pengamanan dan di luar dari rombongan utama Jenderal Dudung. Laka lain yang dialami oleh personel kita ini tidak ikut bersamaan, tidak ikut bersamaan dalam konvoi rombongan Bapak Kasat saat melaksanakan kunjungan kerja di Pos Satgas 123 Rajawali. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, seorang perwira, Letda Ika Dek Suhardiana meninggal dunia, sementara 3 awak media yang ikut dalam rombongan mengalami luka-luka. Dua orang pria di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak, Papua ditembak orang tidak dikenal. Salah satu korban meninggal dunia akibat luka tembak pada rusuk bagian kanan. Dua pria ini terluka akibat ditembak orang tidak dikenal di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Kedua orang yang bekerja sebagai tukang ojek ini ditembak usai mengantar penumpang dan dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba keduanya dihadang dan tembak. Salah satu korban yakni SL meninggal dunia akibat insiden itu. Korban ditembak di bagian rusuk kanan, sedangkan korban lainnya yakni SDP masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sudah memerintahkan kepada Pak Kapolres untuk segera berkoordinasi dengan Bupati untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka kita meminimalis lagi situasi berkembang di daerah Puncak Jaya. Kapolda Papua juga menjelaskan akan mempertebal keamanan di 2 pos yakni Desa Hurage dan Desa Kulirik. Dari Puncak Jaya, Papua, Omega Bakrokumbawa, iNews melaporkan. Polisi membekuk 2 pelaku jambret telepon genggam yang menggunakan senjata api di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menggunakan senjata api karena terinspirasi film action. Aparat Jatanras Polres Jakarta Barat menyergap tempat persembunyian pelaku jambret di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku berinisial BA berhasil diringkus dengan barang bukti baju yang dipakai saat beraksi. Di mana sempinya? Kok. Sama Ipul. Ya. Punya kau. Hah? Punya kamu. Hah, punya kamu? Mana sempinya? Ipul. Ya udah tunjukin, ayo. Petugas kemudian meminta pelaku untuk menunjukkan tempat persembunyian pelaku lain yang berperan sebagai eksekutor. Ini siapa? Ipul ini ya? Iya. Bener ya? Di Bayoran 2 kali, Pak.
Selain kalian berdua, siapa lagi? Nggak ada Pak, berdua dong. Hah? Berdua doang ini? Di sini petugas menyita baju yang dipakai saat beraksi serta senjata api yang ternyata mainan. Pelaku kerap menyasar orang yang tengah asik memainkan telepon genggam di pinggir jalan. Dari hasil penyidikan polisi, pelaku juga mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar utang. Disampaikan di media sosial itu senjata api. Jadi fakta yang kita dapat, yang kita amankan adalah senjata mainan yang memang ditodongkan kepada korban, dan pada saat melakukan, si pelaku menyampaikan ancaman akan ditembak. Kamu bisa terpikir nih menggunakan senjata atau apa? Film? Film apaan? Apa film action, mana ada jambret? Oh, jadi berharap kamu dengan menggunakan senjata orang takut, terus menyerahkan barangnya, gitu. Terus kira-kira apa uang hasilnya ini kamu gunakan buat apa? Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pembegal tewas dibunuh korbannya di Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buntut tewasnya kedua pelaku begal, korban malah menjadi tersangka pembunuhan. Dua orang ditemukan tak bernyawa oleh warga Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah dengan kondisi bersimbah darah. Setelah didalami polisi, dua mayat itu ternyata kawanan begal yang dibunuh oleh korbannya. Korban seorang diri berani melawan saat komplotan pelaku hendak merampas sepeda motor. Saat korban melawan dan berhasil membunuh dua pelaku, dua kawanan begal lainnya melarikan diri karena takut. Namun polisi akhirnya menangkap sang korban begal sebagai pelaku pembunuhan. Polisi juga menangkap dua pelaku begal lainnya yang terlibat dalam perampasan sepeda motor korban. Di mana pada saat itu pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan kendaraannya yang dirampas. Akhirnya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri. Ya. Si korban korban percobaan pencurian atau dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi. Pelaku pembunuhan yang awalnya sebagai korban begal dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Seorang kakek di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ditangkap karena melakukan tindakan asusila terhadap dua anak di bawah umur. Pelaku memberikan iming-iming uang kepada korban agar tidak melapor kepada orang tuanya. Gara-gara kecanduan video porno di internet, seorang kakek berusia 64 tahun di Berau, Kalimantan Timur diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Berau setelah mencabuli dua orang kakak beradik berusia 5 tahun dan 7 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Bahkan aksi bejatnya itu dilakukan pelaku sudah 2 kali di sebuah rumah kosong. Pelaku juga mengiming-imingi korbannya dengan uang Rp10.000 agar tidak menceritakan ke orang tuanya. Saat masuk ke rumah, si bapak ini ditemanin atau anak-anak tersebut mengikuti bapak itu masuk ke rumah. Kemudian saat di dapur, si bapak ini memangku kedua anak secara bergantian. Saat di pangku itu, disitulah kesempatan bapak itu untuk memegang-megang bagian kemaluan dari si anak. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Berau dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan.
TNI Angkatan Laut Dumai menangkap kapal tugboat dan tongkang berbendera Malaysia yang membawa palm acid oil atau PAO yang akan diolah menjadi minyak goreng secara ilegal. Dalam penangkapan ini 10 orang ABK diamankan. Kapal tugboat dengan nama lambung TB Ever Sunrise dan tongkang TK Ever Carrier yang berbendera Malaysia ini diamankan oleh TNI Angkatan Laut Dumai. Kedua kapal ditangkap di ujung perairan Bengkalis Riau oleh kapal KRI Sigurot yang sedang melakukan patroli di perairan Selat Malaka. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan muatan sekitar hampir 2.000 metrik liter PAO yang merupakan turunan dari CPO untuk bahan baku yang diolah menjadi minyak goreng secara ilegal. Panglima Armada Barat Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan kapal ini ditangkap karena tidak memiliki dokumen pelayaran dan dokumen barang. Mendapatkan informasi intelijen, selanjutnya melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan terhadap adanya kapal yang membawa PAO atau palm acid oil yang dibawa dari Dumai menuju Malaysia. Selain mengamankan PAO, petugas juga menahan 10 orang ABK kapal, di mana 6 orang warga negara India dan 1 orang Malaysia, serta 3 warga negara Indonesia. Selanjutnya kapal dan ABK diamankan di dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Bangsal Aceh karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.